Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2A Prodi Farmasi Universitas Jambi yang beranggotakan Saya Nadila Yulandari, NIM F1 F11 9001. Saya Des Nabila Putri, NIM F1 F11 9007. Saya Miralvita Damayani, NIM F1 F1 19045. Saya Sarah Dianora Stanggang, NIM F119049. saya Mentari Soleha, NIM F1 F1 19051. Nama saya Andini Putri dengan NIM F1 F119073. Saya Afifah Rizkonisa, NIM F1 F119079. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai materi yang berjudul hubungan struktur dan sifat fisika kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan obat. Nah, jadi sifat fisika kimia ini dapat mempengaruhi aktivitas biologis atau farmakologis suatu obat. Dan sifat fisika kimia ini juga berpengaruh besar terhadap distribusi obat di dalam tubuh. Jadi, bagaimana obat itu bisa sampai masuk terdistribusi ke dalam tubuh, dan kemudian juga secara otomatis akan berpengaruh terhadap proses interaksi obat dengan reseptor, yang mana proses interaksi obat dengan reseptor ini akan berbeda-beda tergantung dari sifat fisika kimia dari obatnya. Nah, dalam materi ini terdapat dua argumen yang bertolak belakang yang menjadi bahan diskusi kami. Kepada Saudari Andin dipersilakan untuk menyampaikan dan memulai argumennya. Baiklah, dari materi yang sudah saya baca dan artikel yang sudah saya dapatkan, dari artikel tersebut menjelaskan bahwa turunan senyawa dengan struktur kimia itu, walaupun dia memiliki struktur yang berbeda, dia tetap dapat memberikan respon biologis atau efek farmakologis yang sama di dalam tubuh. Hal itu dikarenakan aktivitas turunan itu tidak tergantung pada struktur kimianya, melainkan dia bergantung dengan sifat fisika kimia dari obat tersebut. Contohnya seperti kelarutan obat dan aktivitas termodinamika obat. Jadi, saya contohkan dengan misalnya terdapat dua obat, yaitu obat A dan obat B, di mana obat B ini adalah turunan dari obat A, di mana telah terdapat penambahan gugus di obat B ini. Jadi, antara dua obat ini, mereka tetap dapat memberikan efek farmakologis yang sama di dalam tubuh. Karena walaupun terdapat perbedaan struktur, hal ini tidak menyebabkan adanya perbedaan efek farmakologis atau efek pengobatan yang berbeda di dalam tubuh. Kedua obat ini tetap dapat memberikan efek yang sama di dalam tubuh. Saya tidak setuju dengan Saudari Andin. Menurut saya, berdasarkan pernyataan dari Andin tadi, itu bertentangan atau bertolak belakang dengan artikel yang saya baca. Di mana pada artikel tersebut menyatakan bahwa sedikitnya perubahan dari struktur itu dapat mempengaruhi aktivitas biologis. Contohnya itu pada senyawa epinefrin dan turunannya isoproterenol. Dari kedua senyawa ini itu memiliki efek farmakologi yang berbeda, yang mana fungsi dari epinefrin ini untuk menaikkan tekanan darah, sedangkan pada turunannya isoproterenol itu untuk menurunkan tekanan darah. Jadi ya sedikitnya perubahan dari struktur tersebut itu dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Seperti itu. Saya tidak sependapat dengan pernyataan dari Mentari, yang dimana menyatakan bahwasanya struktur fisika kimia tidak terlalu berpengaruh terhadap obat. Dan saya setuju dengan pernyataan Andin, yang dimana suatu obat itu tidak terlalu bergantung pada struktur kimianya, melainkan tergantung pada sifat fisika suatu obat. Seperti melalui kelarutan dan stabilitas suatu obat. Contohnya adalah
obat morfin dan kodein. Yang dimana seperti yang kita ketahui, kodein merupakan turunan obat dari si morfin. Yang dimana kodein telah mengalami perubahan struktur kimia ataupun penambahan dan pengurangan gugus. Turunan obat morfin yang mengalami perubahan struktur terus memiliki fungsi ataupun efek biologis yang sama dengan si kodein, yaitu sama-sama menjadi obat anti nyeri. Oleh karena itu, saya tidak setuju dengan pernyataan dari Mentari. Terima kasih. Izin berargumen. Saya tidak setuju dengan pendapat Andin dan Sarah yang menyatakan bahwa suatu obat hanya tergantung pada sifat fisika dan kimia dari obat tersebut. Dikarenakan kenapa suatu obat itu diturunkan, karena supaya dia memiliki fungsi dan efektivitas yang lebih. Seperti yang Saudara Andin nyatakan, ketika suatu obat itu ada yang dia memiliki perubahan struktur, tapi memiliki efektivitas biologis yang sama. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Saudari Mentari tadi, di mana pada obat epinefrin dan turunannya itu memiliki efek biologis yang berbeda, di mana epinefrin dia tuh berfungsi untuk menaikkan tekanan darah, sedangkan turunannya itu hanya untuk menurunkan tekanan darah. Jadi, di sini sangat berpengaruh tentang perubahan sedikit saja struktur kimia dari obat tersebut, maka efek biologisnya juga akan berubah. Seperti artikel yang saya dapat, artikel tersebut menyatakan bahwa aktivitas biologis itu berhubungan sangat erat dengan struktur 3 dimensi molekul dan struktur elektronik maupun struktur dari molekul tersebut. Jadi, ketika obat itu mengalami perubahan, baik dia mengalami penambahan, pengurangan struktur kimia, maka efek biologisnya itu akan berubah. Contohnya saja, misalnya obat X nih, dia tuh kan diturunkan. Ketika diturunkan, maka dia entah itu mengalami penambahan atau pengurangan. Ketika kalau dia mengalami penambahan, ada beberapa obat yang struktur kimianya itu menjadi lebih panjang. Ketika struktur kimia obat ini menjadi lebih panjang, maka dia akan bersifat lebih polar. Ketika suatu obat, seperti yang kita ketahui kan, kalau misalnya obat itu bersifat lebih polar, maka dia akan memiliki absorpsi dalam tubuh kita tuh kan lebih tinggi, sehingga memiliki efek farmakologi yang lebih baik dari obat sebelumnya. Sekian argumen dari saya. Terima kasih. Tapi saya tidak setuju dengan pernyataan dari Saudari Mira. Ini mana seperti yang kita ketahui, jika suatu obat diberikan itu tidak memiliki sifat fisika kimia yang baik ataupun yang tepat, maka aktivitas biologis ataupun efek dari terapi obat tersebut tidak berpengaruh terhadap tubuh. Bisa dianalogikan seperti mobil dan bahan bakarnya. Jika mobil itu yang bahan bakarnya itu tidak sesuai, maka mobil tersebut tidak dapat berjalan. Contohnya itu adalah air. Air itu misalnya kita ganti air itu sebagai pengganti bahan bakar, yang dimana mobil itu pasti tidak akan bergerak atau berjalan, ataupun di mana air yang ada di dalam mobil itu akan keluar tanpa memiliki efek ataupun fungsi untuk si mobil, sehingga air tersebut juga dapat merusak dari sistem kerja si mobil. Nah, itu sama halnya dengan obat, yang dimana jika obat yang masuk ke dalam tubuh itu tidak memiliki sifat fisika kimia yang baik ataupun yang tepat, maka obat tersebut akan keluar dengan percuma ataupun tidak memiliki efek, dan juga dapat menjadikan obat tersebut dapat menjadi toksisitas di dalam tubuh. Terima kasih. Izin berargumen. Saya tidak sependapat dengan Saudari Sarah yang menyatakan obat itu sangat berpengaruh kepada sifat fisik dan kimia. Ya, seperti analogi tadi, yang tentang mobil yang diisi oleh bahan bakar, sama seperti tubuh manusia kan, kalau misalnya
obat tersebut tidak sesuai dengan kondisi tubuh manusia, maka obat tersebut tidak memberikan efek yang lebih baik. Tapi fungsi dari diturunkan suatu obat menjadi obat lain itu kan untuk meningkatkan efektivitas dan bekerjanya tuh lebih terprogram pada reseptornya. Jika hanya berkata bahwa sifat fisika kimia yang sangat berpengaruh, bukankah jika struktur kimia obat ini berubah, maka secara otomatis sifat fisika kimianya itu akan berubah juga gitu. Terus kenapa saya tidak setuju tentang sifat fisika kimia obat tersebut? Contohnya saja misalnya obat. Kita beli obat, kemudian kita taruh saja di ruangan yang memiliki mungkin sinar UV-nya lebih banyak gitu. Kan dalam obat tersebut biasanya tuh dalam kemasan tertera bahwa simpan di dalam ruangan tanpa adanya paparan matahari secara langsung. Berarti kalau hanya seperti itu, sifat fisika kimia juga bisa berubah ketika obat tersebut kita salah untuk menyimpannya. Jadi saya tidak setuju terhadap argumen tersebut. Terima kasih. Saya izin berargumen. Saya tidak setuju juga dengan pendapat Sarah dan Andin yang menyebutkan bahwa efek farmakologis tidak terlalu bergantung pada struktur kimia yang spesifik, tetapi lebih bergantung pada sifat fisika kimia suatu obat. Nah, saya setuju dengan pendapat Mentari dan Mira yang menyebutkan bahwa jika sedikit saja struktur kimia berubah, maka efek farmakologis dan aktivitas biologis obat tersebut juga berubah. Nah, menurut artikel yang saya baca, sebenarnya fungsi dari suatu struktur obat tersebut diubah atau diturunkan itu untuk mengurangi toksisitas dari obat tersebut. Nah, contohnya asetosal. Asetosal kan bersifat asam dan efek samping yang ditimbulkannya yaitu mengiritasi lambung. Pada artikel ini disebutkan bahwa untuk mengurangi sifat keasaman dari asetosal, perlu dicari turunan asetosal yang lebih baik, yaitu dengan mengganti gugus asetil dan gugus benzoil. Nah, karena gugus tersebut diganti, kemampuan ionisasi dari asetosal tersebut menurun sehingga keasamannya menurun. Di samping itu juga meningkatkan kemampuannya untuk menembus membran dan keasamannya juga menurun. Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa perubahan struktur kimia senyawa obat yang berubah itu sangat mempengaruhi efek farmakologis dari suatu obat itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, saya izin berargumen. Saya tidak setuju dengan pendapat Sarah dan Andin yang menyatakan bahwa sifat fisika kimia obat tidak mempengaruhi efek farmakologi, yang mana mereka memberikan contoh bahwa suatu perubahan struktur obat tidak memberikan perubahan efek farmakologi suatu obat atau efeknya tetap sama. Saya setuju dengan pendapat dari saudari Mentari, Putih dan Mira yang menyatakan bahwa jika struktur fisika kimia obat berubah, maka efek farmakologi akan berubah. Karena menurut saya, ketika struktur obat diubah, maka kestabilan obat akan berubah. Jangankan untuk memberikan efek, namun perubahan tersebut malah menyebabkan absorpsi akan terganggu sehingga senyawa tidak dapat diserap. Sehingga obat tidak akan berikatan dengan reseptor. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, mengenai diskusi kita pada hari ini telah dipaparkan beberapa argumen dari teman-teman, yang mana ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan argumen dari teman-teman sendiri sudah ada rujukan atau acuannya masing-masing, baik itu dari jurnal maupun dari artikel. Di sini saya tarik saja kesimpulannya bahwa suatu turunan senyawa kimia obat itu tergantung pada struktur kimia obat, karena perubahan struktur akan berpengaruh pada
efek farmakologi dan turunan senyawa obat tergantung pada sifat kimia obat. Yang mana hal ini obat terbukti karena adanya stabilitas dan kelarutan. Jadi pada intinya semua turunan obat tergantung pada struktur kimia obat dan sifat fisika kimia obat yang berpengaruh pada aktivitas biologis suatu turunan obat. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada. Baik, cukup sekian hasil dari kelompok 2A. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.